Saat ini, manusia sedang menghadapi krisis hunian. Pertumbuhan populasi yang cepat membuat permintaan akan hunian meningkat. Padahal, masih banyak yang tidak mampu menemukan tempat tinggal yang layak karena berbagai faktor, dari keterbatasan akses hingga kesulitan secara geografis. Dalam upaya mengejar kebutuhan tersebut, industri konstruksi meninggalkan efek yang merugikan lingkungan, mulai dari menyumbang sepertiga total sampah dunia, kontribusi terhadap emisi karbon yang cukup signifikan, hingga eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Di luar konstruksi pun, manusia tidak henti-hentinya meninggalkan jejak mereka di lingkungan, mulai dari sampah akibat aktivitas kita sehari-hari, hingga sampah industri lainnya yang mengancam kelangsungan biota di sekeliling kita. Lantas, dengan kondisi yang seperti ini, kemana kita bisa pulang? Rumah seperti apa yang akan kita ciptakan tanpa menghancurkan bumi? Bisakah kita membangun dan menyediakan rumah bagi manusia dengan cara-cara yang lebih lestari? Halo, nama saya Angki dari Divisi Modular Wika Gedung. Saat ini, industri konstruksi sedang gencar untuk mencari alternatif yang lebih baik dalam membuat hunian tanpa merusak bumi. Salah satunya adalah sistem modular yang saat ini sedang dikembangkan oleh Wika Gedung. Sistem modular dan pembangunan konvensional berbeda karena produksi modular dilakukan di luar lokasi, sesuai standar yang sama seperti pada bangunan konvensional. Sistem ini memiliki banyak keunggulan, baik dari segi kualitas, efisiensi, maupun dari segi keberlanjutan, seperti menggunakan bahan yang lebih efektif dan pengurangan emisi karbon, serta sampah pembangunan. Komponen bangunan termasuk struktur dan fungsi diproduksi di pabrik Wika Gedung sebelum dikirim dan disusun di lokasi konstruksi. Salah satu sistem konstruksi modular yang dikerjakan oleh Wika Gedung adalah modular light. Ditujukan untuk bangunan 1 hingga 2 lantai seperti hunian dan akomodasi rekreasi. MOLI bertujuan untuk menjawab kurangnya ketersediaan lahan, pertumbuhan populasi, dan produk yang bisa berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. MOLI juga dapat menjadi solusi bagi daerah pembangunan yang sulit diakses dengan alat berat, mengingat MOLI bisa dengan mudah dikirim dan dipasang dengan alat bangun sederhana. Modular light saat ini tengah dikembangkan untuk micro house dan akan diterapkan untuk penggunaan lainnya. Kelak, MOLI akan bergabung dengan proyek berprofil tinggi modular Wika Gedung lainnya. Halo, saya Radhi Aditya Wahid dari Parompong Rowlab. Di Parompong kami percaya bahwa tidak ada yang namanya sampah, yang ada adalah material yang belum terrevitalisasi. Sehingga sejak 2017 kami fokus melakukan riset waste to material yang bertujuan untuk menciptakan value chain untuk material-material yang belum memiliki industri daur ulangnya. Parompong Rowlab menggunakan teknologi hydrothermal. Prototyles adalah produk terbaru dari Parompong. Prototyles unik karena menggunakan material yang diproses lewat proses hydrothermal. Hydrothermal sendiri adalah proses di mana tidak ada pembakaran sama sekali sehingga tidak menghasilkan dioksid yang bersifat karsinogen. Plastik-plastik pada umumnya sudah ada industri daur ulangnya seperti PET, HDPE. Tetapi untuk plastik-plastik yang katakanlah kotor, basah, juga tercampur, terkontaminasi itu sudah dianggap low value bahkan tidak punya value. Nah, dalam hal ini Parompong berusaha untuk merevitalisasi material-material itu dan kami berharap dengan adanya pilihan menggunakan material sirkular ini kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap konvensional material yang sebetulnya kita pinjam dari generasi selanjutnya. Dengan cara ini bukan hanya kita bisa menghemat penggunaan resources kita, mengurangi carbon footprint-nya juga, tapi kita juga bisa menyelesaikan masalah sampah. Kami menggunakan digital traceability untuk bisa mengkolek sampah-sampah ini dari area-area konstruksi, lalu dibawa ke Parompong Rowlab, diproses dengan hydrothermal. Setelah itu kita akan memperoleh raw plus biasanya yang masih bentuknya bekuan. Bekuan ini nanti bisa kita shred atau kita giling menghasilkan agregat. Agregatnya ini nanti kita extrude dengan campuran material yang sudah kita siapkan, misalnya raw plus dari masker atau dari jaring laut, bahkan coffee waste, dan itu akhirnya menghasilkan semacam pasta yang bisa kita press. Kita awalnya melakukan hot press, setelah itu kita cold press. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau bikin produknya jadi lebih punya variasi, kita bisa laser cut, kita bisa potong manual, kita juga bisa jual prototypes ini satu sheet
lalu bisa dipakai untuk sandwich panel. Sejak 2017 sebetulnya Parongpong selalu berusaha memastikan sampah-sampah yang kita riset itu akhirnya punya nilai secara industrial. Tahun 2018 kami menciptakan satu prototipe micro house dari sampah yang namanya Raw House. Raw House ini sendiri akhirnya menjadi PT yang terpisah dari Parongpong, dan alhamdulillah tahun ini kami bisa bekerja sama dengan Wika Gedung. Tujuannya apa? Adalah untuk bisa men-scale up produk-produk ini yang tadinya kami hanya bisa membangun katakanlah satu rumah dalam waktu yang agak panjang dengan resources yang terbatas juga. Dengan MOU ini kami harapkan kami bisa menyelesaikan satu masalah lagi yang sebetulnya kami ingin coba cari solusinya, yaitu adalah kurangnya supply terhadap perumahan di Indonesia. Jadi kerjasama dengan Wika Gedung ini menarik sekali, tidak hanya membuat kami bisa explore terus tentang sirkular material, kita juga bisa mencari solusi untuk pengelolaan sampah, dan lebih jauh lagi adalah menyediakan hunian untuk masyarakat Indonesia yang saat ini mungkin belum memiliki akses ke hunian yang bukan hanya harus affordable ya, tapi juga harus baik secara keberlangsungannya. Lewat inovasi, dedikasi, dan kerja keras, kita bisa menciptakan lingkungan untuk diwariskan ke generasi mendatang, di mana setiap struktur yang kita bangun adalah sebuah langkah menuju keberlanjutan. Pulanglah ke masa depan, tempat di mana setiap langkah kita hari ini membentuk dunia untuk esok hari.